Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi viral di sosial media, yaitu politikus PSI mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dengan mengatakan secara terbuka menyerukan yaitu pelengseran Presiden Prabowo. Ini penyebabnya gara-gara Prabowo mengambil langkah memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, membuat kader PSI ini marah besar kepada Prabowo. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Yaitu kader PSI ini bernama Jati Erna Sahara yang merupakan caleg gagal dari PSI. Jadi ini bisa dipastikan berarti hubungan Prabowo dengan PSI mulai pecah. Nah, akun Lambe Waras membuat breaking news. Dengar-dengar katanya ada yang mulai teleponan. Kita lihat sajalah kondisinya beberapa hari ke depan. Jadi Lambe Waras ini men-tweet di akun X-nya, info A1111 Prabowo dan PSI pecah. Kalau kita lihat statement dari pendukung PSI tadi yang marah sekali sama Prabowo, ingin melengsarkan Prabowo ya bisa saja info A1 bahwa Prabowo dan PSI pecah Padahal baru saja kemarin Prabowo menutup kongres PSI Katanya Prabowo dia sangat sayang sama gajah Saudara-saudara, saya tidak mengerti PSI, intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kalau bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Jadi kalau ada kader PSI yang ingin melengsarkan Prabowo, tentunya mereka duluan yang akan dilengsarkan seperti kader PSI yang mendapat posisi komisaris Grace Natali, Tamara, Giring. Itu kemungkinan akan duluan digeser oleh Prabowo. Apalagi kemarin Prabowo memangkas tunjangan dan bonus, membuat mereka ini semakin marah sama Prabowo. Apalagi kita lihat yaitu pendukung-pendukung Jokowi termul seperti Sylvester Matutina dan juga Kodari dan juga ada beberapa pendukung Jokowi lainnya mendapat posisi komisaris dan juga mendapat tunjangan yang cukup besar, sehingga pada akhirnya pun Prabowo akhirnya memangkas tunjangan tersebut. Dan ini diungkapkan oleh Said Didu ada 7 termul yang mendapat posisi komisaris. Kita lihat statement dari Said Didu. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada BPTE. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN. Menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Denny JA. Grace Natali, komisaris main ID, dia holding tambang, kira-kira mungkin 2 miliar sebulan dapat dengan tampil oke? Samara sebagai public Pak, Samara komisaris PTPN. Oke. Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Giring menjadi komisaris. Setelah memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, ternyata sehari sebelumnya tanggal 30 Juli 2025 Danantara dan saya yakin atas arahan Presiden Prabowo membuat keputusan yang agak radikal untuk perbaikan pengelolaan BUMN melalui surat pencabutan tantim dan dinas dan bonus serta fasilitas lain kepada seluruh komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN melalui surat Danantara Indonesia yang ditandatangani oleh pimpinan Danantara yaitu Rosan Ruslani. Komisaris ini
mendapatkan tantium, terutama perusahaan-perusahaan BUMN besar, itu sangat besar. Saya ulangi, sangat besar. Itu ada yang sampai 4 miliar sebulan. Pertamina tuh hampir 4 miliar sebulan. Dan saya kenal di sana komisaris Pertamina itu ada yang sampai pernah 10 tahun. Coba bayangkan terima 4 miliar selama 10 tahun. Nah, di perbankan juga sedemikian. Itulah mereka berebut di perbankan, di pertambangan, di Pertamina, PLN, kemudian Telkom. Mereka kejar semua itu karena tantiumnya itu memang miliaran per bulan. Sekarang Presiden Prabowo lewat Danantara itu memotong semua itu dan hanya dapat honor. Dan saya ingatkan, saya yakin para komisaris melakukan lobby kan mereka adalah para politisi. Kita tunggu, mungkin DPR akan marah karena teman-temannya. Tapi saya berharap Prabowo tetap konsisten, jangan goyang, karena memang itulah good corporate governance berlaku di internasional. Padahal ya, kalau kita lihat jejak digital dari kader PSI ini yang pernah memaki Prabowo dulu ya, sebelum Prabowo bergabung bersama Jokowi. Ini ada jejak digital yaitu dari kader PSI yang sekarang mendapat posisi komisaris dan juga menteri. Memframing Prabowo dengan membuat PSI Award, Prabowo layak menyandang gelar tokoh dengan kebohongan terbanyak dari pembohong menjadi panglima. Padahal yang bohong itu adalah junjungannya yaitu Jokowi. Tapi dia malah membuat award ya buat Prabowo sampai membingkainya. Ini yang megang adalah Tamara yang sekarang mendapat posisi komisaris, Raja Julianto ya yang sekarang mendapat posisi Menteri Kehutanan. Jadi kalau kita lihat jejak-jejak digital dari PSI ini ya, komentarnya terhadap Prabowo benar-benar sangat parah sekali dan tidak layak kalau kita baca ya. Kader-kader PSI ini pernah melemparkan ocehan-ocehan terhadap Prabowo ya, hampir sama dengan ocehan yang beredar di sosial media yaitu Fufu Fafa. Jadi kalau seandainya ada informasi bahwa terjadi perpecahan antara Prabowo dengan PSI ya, mungkin masyarakat ya cukup senang, bahkan mungkin orang-orang sekitar Prabowo itu adalah kabar baik. PSI ini paling keras sekali, paling vokal sekali mengkritik Prabowo. Nah, ini ada video yang lebih lucu lagi yaitu pendukung Jokowi alias Termol sampai nangis ya melihat Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Jadi menurut pendukung Jokowi garis keras ini dianggap Prabowo itu ya membebaskan para koruptor. Padahal apa yang sudah dilakukan Prabowo itu sudah tepat sekali dan mendapat respon dari masyarakat ya, membebaskan kedua orang tersebut yang dianggap selama ini oleh masyarakat bahwa Tom Lembong dan Hasto dikriminalisasi oleh Jokowi. Hampir semua masyarakat tahu itu. Dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Ya bang, aku ngomong nih dari hati. Aku ini bang, selama ini yang melihat para pembenci Bapak Joko Widodo, terutama di bagian anak-anak abah yang dari kelompok Anies Baswedan, menghina Bapak Joko Widodo, merendahkannya, mencaci makinya, memfitnahnya sesuka hati di media televisi, dikasih panggung. Sakit hati kita bang ngelihatnya. Sementara apa? Tidak ada satu orang pun yang membela Bapak Joko Widodo, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Kalau seandainya ya Pak Prabowo memang katanya berada di kubu Bapak Joko Widodo, ya kenapa Pak Prabowo tidak memerintahkan Kapolri untuk menghasut tuntas secara jelas, transparan masalah kasus dijajah Bapak Joko Widodo? Mengapa malah memberikan ya amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong yang sudah jelas-jelas bersalah? Nah, gara-gara Termul ini ngamuk di sosial media, marah kepada Prabowo, membuat netizen juga ikut menanggapi dan merespon atas kemarahan mereka. Coba kita lihat videonya. Men. Gua ngetek akunnya Gerindra. Admin Gerindra. Gua mau nanya, apa benar katanya Jati Erna Sahara, caleg PSI sama kader PSI dari Jawa Timur, influencernya idola gue juga, ya kan? Katanya Pak Prabowo nggak punya burung. Bener kagak? Tuh, sampai akunnya ditutup, ya kan? Sampai dia kayak bilang katanya mau ngelengserin Pak Prabowo. Yang jelas-jelas saya nih, mau ngelengserin bagaimana? Mau kudeta? Apa bagaimana? Kita tes saya dulu 3 matra bagaimana? Anak-anak PDIP, anak-anaknya Abah, sama anak-anak Jenderal Prabowo, ya, ketemu sama pasukan relawan berani mati, yang dulu katanya 20.000, bagaimana? Kita ketemuan aja ngopi-ngopi, iya gak? Bener kagak? Yang gue tahu kan gue ketua umum DPP, pendukung garis keras.
Yang gue tahu sih, yang 20.000 itu goib semua, sama kayak SMK dulu, sama janji 10 juta lapangan pekerjaan, goib semua, bener gak? Dan abolisi untuk Hasto Kristianto. Duh, monyet. Berisik amat sih. Sore-sore ya. Kenapa, Nyek? Nah, abolisi untuk Kristianto dan kebebasan Tom Lembong membuat Bapak Jenderal Prabowo, Presiden kita, menjadi pengecut dan menjijikan. Itu kata Sonye, ya. Padahal Bapak Prabowo sudah dipersiapkan, ya, cara mental oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimana rasanya? Enak. Enak lah. Masa nggak enak sih? Ya sekarang bayangkan saja, masa pendukung Jokowi dan Gibran menyerukan lengserkan Prabowo. Lah ini gimana ceritanya coba? Kan Gibran sekarang statusnya masih sebagai wakil presiden. Masa pendukung wakil presiden ingin melengserkan presiden? Lah ini kan parah. Apa jangan-jangan sudah ada yang kebelet? Ya siapa tahu kan, siapa tahu sudah ada yang kebelet. Nah dari sini maka semakin kelihatan. Artinya apa? Artinya selama ini pendukung Gibran dan Jokowi sebenarnya tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Jadi mereka ini hanya loyal kepada Jokowi dan Gibran saja. Dan nampaknya Presiden Prabowo sedang mengamati semua ini. Ya, saya yakin Presiden Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam begitu saja. Pasti sudah ada strategi yang telah disiapkannya. Ya, sekarang mau apapun juga, Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada menteri atau siapapun itu yang tidak loyal kepada Presiden, maka sebaiknya ya disingkirkan saja. Karena apa? Karena khawatirnya nanti malah jadi benalu, malah jadi beban. Kan repot semua, benar gak? Nah, apakah tim Presiden Prabowo Subianto ini masih belum sadar bahwa selama ini menteri yang sering kali bikin gaduh itu adalah dominan arah kiblatnya ke Solo? Ya coba perhatikan saja. Nah dari situ saja sudah bisa dianalisa. Bahkan bukan hanya menteri, tapi para pejabat lembaga negara pun banyak yang bikin gaduh. Misalnya Kepala PPATK yang baru-baru ini bikin kebijakan soal pembekuan rekening masyarakat. Jadi ya kalau ada rekening yang nganggur selama 3 bulan, maka otomatis akan dibekukan. Lah ini kan konyol kalau menurut saya. Dan kalau ditanya siapakah yang melantik Kepala PPATK itu, ya siapa lagi coba kalau bukan Jokowi. Nah terus kalau sudah begini, siapa yang dapat getahnya? Siapa coba? Ya jelas Presiden Prabowo lah. Makanya Presiden Prabowo Subianto harus waspada dan berhati-hati terhadap permainan di internal pemerintahannya. Jangan sampai kemudian ada yang menusuk dari belakang. Ya saya akui bahwasanya Pak Jokowi memang sangat mahir dalam memainkan catur politiknya. Tapi saya juga yakin Presiden Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam begitu saja. Pasti beliau sudah menyiapkan beberapa langkah dan strategi untuk melakukan perlawanan. Dan sepertinya Presiden Prabowo Subianto sudah mulai memainkan perannya melalui hak prerogatif dengan memberikan amnesti dan juga abolisi kepada Hasto dan juga Tom Lembong. Ya kita tahulah kedua tokoh itu kan sangat berseberangan dengan Jokowi. Ya bayangkan saja dengan memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, maka bisa jadi dua basis kekuatan besar dari kedua pendukung akan bersatu untuk fokus melawan hanya pada satu nama. Nah siapakah dia? Ya siapa lagi kalau bukan Jokowi? Jadi buat Pak Jokowi dan timnya ya agar berhati-hati. Mungkin kiamat akan terasa jauh lebih dekat dari perkiraan sebelumnya. Dan saya pikir ya, langkah Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan juga abolisi itu adalah langkah yang sudah sangat tepat. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun juga ya, pendukung Anies Baswedan dan PDIP akan semakin simpati kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi Prabowo Subianto itu sendiri. Ya, meskipun ada juga sih resikonya. Misal, Prabowo harus siap dimaki-maki oleh kader PSI. Ya bahkan bukan hanya dimaki-maki, tapi Prabowo juga diancam akan dilengserkan. Bayangkan saja. Dan anehnya yang mengancam itu justru adalah kader dari PSI. Dan kita tahu ketua umum PSI itu adalah Kaisang, adiknya Gibran alias anaknya Jokowi. Nah tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan itu. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya. Jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan. Ya, karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengserkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor.
Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Bayangkan saja sampai seperti itu kemarahannya. Ya, kalau melihat seperti ini, tim dari Presiden Prabowo Subianto harus lebih waspada dan hati-hati. Bayangkan saja ya, PDI Perjuangan dan Ibu Mega yang sudah banyak berkorban untuk membesarkan nama Jokowi, itu pun masih dikhianati oleh Jokowi dan keluarganya. Apalagi hanya seorang Prabowo dan partainya Gerindra. Ya itu kecil lah. Jadi sekali lagi, tim Presiden Prabowo harus mulai waspada. Bayangkan saja ketika Gibran mau dimakzulkan, mereka itu ngotot bahwasanya Prabowo dan Gibran itu satu paket. Begitu katanya. Saya masih ingat sekali perkataan Pak Jokowi. Jadi ya, misal kalau mau melengsarkan Gibran, maka otomatis Prabowo juga harus lengser. Padahal aturannya kan tidak seperti itu. Nah, tapi giliran Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, lah kok yang diancam untuk dilengserkan itu cuma Presiden Prabowo. Lah ini kan nggak masuk akal sama sekali. Nah, harusnya ya soal abolisi dan amnesti ini mereka juga marah kepada Gibran, kepada wakil presidennya. Kan katanya satu paket, bener gak? Masa cuma Presiden Prabowo yang mau dilengserkan? Masa Presiden Prabowo yang mau diancam untuk dilengserkan? Yang benar saja, rugi dong. Mau lengserkan kok pilih-pilih. Nah, tapi melihat begitu marahnya pendukung garis keras Jokowi dan Gibran ya, jujur saya jadi semakin yakin bahwasanya kasus Tom Lembong dan Hasto ini adalah kasus titipan. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, siapakah yang nitip kedua kasus tersebut? Ya, siapa lagi coba kalau bukan nomor punggung 7? Tahu kan siapa nomor punggung 7? Ya, tapi percayalah, tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Suatu saat nanti, kejahatan itu pasti akan terungkap. Dan cepat atau lambat, kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya. Dan ini sudah sering kali saya sampaikan dalam konten-konten saya. Ya, harus saya akui bahwa saya dulu adalah pendukung garis keras Pak Jokowi. Saya pernah diundang ke istana bersama dengan teman-teman lainnya. Kami bicara soal banyak hal, termasuk rencana Pilpres 2024. Padahal saat itu masih tahun 2021. Bayangkan saja ya, 2021, tapi sudah bicara soal Pilpres 2024. Dan saya masih ingat betul saat itu masih terjadi pandemi COVID-19. Ya, banyak sekali pembatasan dan penjagaan di jalan tol. Tapi dengan bermodal surat dari istana, maka kami pun lolos dari semua penjagaan yang begitu ketat. Dan dari perbincangan di istana itu, saya jadi semakin paham. Ternyata antara ucapan dan perbuatan memang tidak sejalan. Jadi ya mau gimana lagi? Saya mohon maaf tidak bisa percaya lagi dengan Pak Jokowi. Rasanya sangat sulit untuk bisa percaya lagi. Ya bagi saya, seorang lelaki, apalagi seorang pemimpinnya, yang dipegang itu adalah ucapannya. Jadi kalau antara ucapan dan perbuatannya tidak sinkron, tidak sejalan, ya tidak selaras, ya terus apakah saya masih harus percaya? Ya, saya yakin kalian semua sudah tahu jawabannya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Setuju dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Wow, ada anak gajah lagi ngamuk-ngamuk. Takut. Yuk kabur aja dulu. Yes, sekarang ini lagi ramai ya, karena ada satu anak gajah yang berisik ya, yang ngamuk-ngamuk karena Pak Prabowo Subianto ini memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena gue ini tipikal orang yang selalu mencari data, mencari tahu kebenarannya. Akhirnya gue mencari tahu siapa sih orang ini. Ternyata benar, dia ini adalah kader dari Partai Gajah. Dan gue sempat menonton satu video dia secara full. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari video dia itu ya. Pertama, di dalam videonya itu dia mengatakan banyak kepala relawan Jokowi yang diberikan kursi jabatan komisaris oleh Prabowo, ternyata itu adalah sebagai bentuk pembungkaman agar manut aja kepada Prabowo atau pemerintah. DJ, di video tersebut lu juga mengatakan bahwa katanya partai lu gitu ya, dan pendukungnya Jokowi ini kan sangat militan ya kepada sosok Jokowi dan Gibran. Nah, simple aja, kalau emang Pak Prabowo memberikan kursi jabatan kepada kepala relawan, kepada orang-orang di partai lu, nah tinggal dicopot jabatan mereka, serahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto jabatan itu. Apa susahnya? Katanya militan. Gue jadi nantangin lu, berani gak ya kader-kader di partai lu seperti Grace Natali yang menjabat sebagai staf khusus di presidenan, seperti Giring Niji yang menjabat sebagai wamen dan juga komisaris rangkap jabatan, seperti si Raja Juli Antoni yang menjadi menteri kehutanan, dan juga para kepala relawan lainnya, berani gak mencopot jabatan mereka dan menyerahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto? Buktikan kalau memang katanya partai lu, relawan-relawannya Jokowi Gibran ini sangat militan, serahkan kembalikan jabatannya itu kepada Pak Prabowo. Simple, gue tantangin, berani gak mereka mengembalikan, mencopot jabatannya mereka? Hah? Nggak mungkin lah gitu lah. Justru dengan kalau kita ngelihat rekam jejak partai lu ini dulu bagaimana dan seperti apa menghujat, menghina Pak Prabowo, tapi karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, akhirnya partai lu makan muntahannya sendiri dengan malah mendukung Pak Prabowo. Lu sadar gak? Partai lu aja pernah memberikan piagam penghargaan kebohongan terlebay kepada Pak Prabowo. Bagaimana partai lu dulu, orang-orang di partai lu menghina Pak Prabowo, tapi ternyata karena sebuah jabatan kekuasaan ya, mereka makan muntahannya sendiri. Hah? Jadi lo nggak usah ngomong kalau partai lo ya
relawan-relawan Jokowi ini militan. Buktikan militansi mereka dengan mencopot jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu gue tantangin ya DJ, jadi jangan bacot doang militan-militan DJ. Lalu yang kedua, si DJ juga menuduh tidak disahkannya RUU perampasan aset sebagai bentuk pembungkaman agar para koruptor mendukung pemerintah atau Prabowo. DJ, kalau membahas RUU perampasan aset ya, gue mau tahu sih sejauh apa lu memperjuangkan RUU perampasan aset? Cuman modal bacot di medsos doang. Kalau lu boleh cek ya di berita-berita. Gue bersama teman-teman Suara Rakyat Indonesia dan beberapa organ pada tanggal 11 Mei 2023 adalah yang pertama kali turun aksi demo ke DPR RI menuntut agar RUU perampasan aset disahkan. Bahkan gue nggak segan-segan sebagai kader dari PDI Perjuangan mengkritisi Mbak Puan Maharani. Gue tetap membuktikan gue berani untuk mengkritisi jika itu adalah sesuatu yang benar. Sekarang gue tantangin lu, berani gak lu nantangin? Lu mengkritisi si Giring Niji yang rangkap jabatan, berani gak lu bersuara? Lu berani gak mengkritisi si Raja Juli yang gak becus jadi Menteri Kehutanan? Lu berani gak mengkritisi itu? Gue yakin lu gak akan berani DJ. Katanya lu ini pemberani, lu gak takut sama siapa-siapa. Buktiin, lu perintahin tuh ya si Giring Niji, Grace Natali, Raja Juli Antoni copot jabatannya jika memang militansinya Jokowi Gibran. Paham lu DJ? Lalu si DJ juga ngomong tidak akan membela Prabowo dengan narasi rakyat yang ngomel-ngomel ataupun apapun itu. DJ, emang lu siapa? Sok-sokan jadi pahlawan kesiangan membela Prabowo. Lu tuh nothing DJ, nothing. Emang Pak Prabowo hanya dibela sama lu sampai lu ngomongin seperti itu? Jumawa banget lu DJ. Dia kecewa karena Pak Prabowo mendukung koruptor, jadi layak untuk dilengserkan dengan memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah penjahat negara, koruptor, telah merugikan negara. DJ, kalau emang benar Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ini penjahat negara, merugikan negara, ya, Pak Mahfud MD yang levelnya sangat jauh bagaikan langit dan bumi sama lu. Dia paham hukum, dia paham tatanan negara, dia paham ilmu agama, dia paham ilmu dunia, dia menguasai apapun. Aja mengatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto tidak bersalah. Nah, lu yang gak paham hukum, bukan siapa-siapa, sok-sokan menjas, menghakimi Pak Tom Lembong dan Hasto ini penjahat negara. Ngaca, woy. Penjahat negara itu orang yang lu dukung mati-matian saat ini dengan merubah undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Itulah penjahat negara sesungguhnya. Paham lu, DJ? Lalu, nih ada lagi ya, si DJ ini ngomong, DJ bergerak karena nurani dan jiwa pejuang di dalam darah saya. Karena kakek buyut saya adalah pejuang, saya bukan pengkhianat. DJ, nggak usah sombong begitulah, kakek buyut lu pejuang ya. Gue, yang kakek buyut gue, pernah satu sel dengan Bung Karno di Digul aja. Nggak gede bacot kayak lu. Yang ibu Inggit Garnasi itu, teman baik. Ya, nenek buyut saya saat di Bandung, teman main tenis aja nggak gede bacot kayak lu DJ. Gue nggak keluar-keluar, tapi darah pejuangnya gue buktikan. Ya nggak perlu keluar-keluar, gue buktikan dengan gue bergabung dengan di PDI Perjuangan, partai dengan ideologis Bung Karno, partai dengan marwahnya Bung Karno. Itu gue buktikan dengan masuk di PDI Perjuangan bahwa gue akan berjuang bersama PDI Perjuangan, menjaga NKRI, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi. Sementara lu katanya akan menjaga negara ini, tapi buktinya lu malah mendukung orang yang jelas-jelas bersalah, orang yang jelas-jelas merubah satu undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Bahkan level PBB sendiri pun mengatakan perbuatan itu salah. Ya, keputusan MK nomor 90 itu juga salah. Lu bayangin level PBB aja mengkritisi. Lu malah membela. Mana yang katanya DJ akan terus bersuara jika ada hal-hal yang membahayakan negara. Bullshit lu DJ, bullshit. Ya, buktinya lu malah membela orang yang salah kok. Lalu ada lagi dia juga ngebahas DJ sangat berbahaya untuk Pak Prabowo karena DJ bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia yang masih waras. Lah, lu sendiri aja nggak waras, gimana lu mau mempengaruhi rakyat Indonesia yang waras DJ? Jadi bikin waras dulu otak lu ya DJ. Lagian lu siapa? Lu punya kekuatan apa? Lu punya basis massa kah? Lu punya kekuasaan kah? Lu punya jabatan kah? Enggak, lu bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Sombong kali kau DJ, pongas sekali kau DJ. Ya, aduh, lu tuh ya dari video lu ini, lu merasa bahwa diri lu ini paling militansi kepada Pak Jokowi. DJ, lu tahu siapa gue? Novi Bule yang pernah bersiteru dengan Rocky Gerung. Gue mau tahu, segimana sih perjuangan lu, pembelaan lu kepada seorang Jokowi? Apakah lu pernah seperti gue? Ketika membela Jokowi sampai gue mau dipersekusi oleh pendukungnya Rocky Gerung, sampai rumah gue mau dikepung. Apakah lu sampai melakukan itu? Pembelaan lu, perjuangan lu membela Jokowi DJ? Gue rasa enggak. Coba buktiin kalau memang lu memperjuangkan Jokowi. Gue yang udah berjuang buat Jokowi mati-matian aja, ya, gue bisa berpikir waras bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu salah. Dan satu lagi DJ, lu, tata bahasa lu, hujatan lu kepada Pak Prabowo ini sangat enggak layak dan enggak pantas. Apalagi lu menggunakan hijab. Gue saranin lepas hijab lu daripada cara bahasa lu seperti ini. Lu tidak mencerminkan diri dengan pakaian hijab lu. Ya, orang-orang seperti lu lah yang akhirnya merusak agama Islam. Lu berhijab, tapi tata bicara lu, komunikasi lu, omongan lu yang keluar dari mulut lu, itu semua gila, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama. Lu katanya berteman dengan malaikat, tapi hati lu iblis. Mendingan gua yang bertato ngerokok, walaupun gua bergaul dengan iblis, wajar gua kayak iblis, tapi minimal gua nggak se-iblis lu DJ. Paham lu?